Pada video kali ini kita mau belajar mengenai cahaya dan optik. Halo, kembali lagi dengan Vima. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya teman. Let's go! Assalamualaikum. Kali ini kita mau membahas cahaya dan alat optik. Oke, langsung saja yang pertama kita mau membahas tentang pembentukan bayangan pada cermin. Nah, pembentukan bayangan pada cermin datar yaitu ada S itu jarak benda terhadap cermin, S aksen itu jarak bayangan terhadap cermin. Nah, bayangan pada cermin datar bersifat maya. Titik bayangan dihasilkan dari perpotongan sinyal pantul yang digambarkan oleh garis putus-putus. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat ya, nanti lebih tak perbesar lagi untuk gambarnya. Selanjutnya kita mau lanjut dulu ya ke sifat-sifat cahaya. Nah, sifat-sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Saat kita melihat lilin pada kertas itu dikasih bolongan, kita akan melihat cahaya. Selanjutnya cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, untuk gambarnya itu ya bisa kalian lihat sendiri. Oke, selanjutnya kita mau membahas mengenai rumus dan cara menggambar pada soal itu ada gambarnya ya. Oke, langsung saja. Pada bagian M adalah titik pusat kelengkungan cermin, yaitu titik pusat bola. Titik tengah cermin adalah O, sumbu utama yaitu OM, garis yang menghubungkan titik O dan M. Lalu sudut POM adalah sudut buka cermin jika titik P dan M adalah ujung-ujung cermin. Nah, untuk persamaan cermin cekung yaitu 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Dengan F itu adalah jarak fokus dalam centimeter, S adalah jarak benda ke cermin centimeter juga, dan S aksen adalah jarak bayangan layar ke cermin centimeter. Selanjutnya untuk rumus perbesaran pada cermin cekung yaitu M sama dengan H aksen per H atau S aksen per S. Itu mutlak, tandanya ada dua garis di samping itu artinya bacanya mutlak, dimana nanti kalau hasilnya negatif bisa jadi positif. Nah, dimana M itu perbesaran, S jarak benda ke cermin, H tinggi benda, S aksen jarak bayangan, H tinggi benda. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sifat-sifat cermin cembung. Yaitu yang pertama, sinar datang sejajar, sumbu utama dipantulkan titik fokus atau F. Ini cara menggambarnya ya. Sinar yang datang menuju titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan cermin seolah-olah dipantulkan berasal dari titik pusat lengkungan tersebut. Sedangkan persamaan pada cermin cembung yaitu pembentukan bayangan pada cermin cembung, bayangan yang terbentuk bersifat maya dan tegak. Persamaan cermin cembung, titik fokus F dan titik pusat lengkungan cermin M untuk cermin cembung terletak di belakang cermin. Oleh karena itu, dalam menggunakan persamaan cermin cembung, jarak fokus F dan jari-jari cermin R selalu dimasukkan. Oke, kita kembali dulu ke menu ya. Selanjutnya kita mau next ke nomor 2 yaitu tentang lensa. Nah, di lensa ini ada lensa cembung, lensa cekung, dan juga persamaan lensa. Oke, langsung saja untuk yang pertama, pembentukan bayangan pada lensa. Pernahkah kamu menggunakan loop? Loop memiliki bagian utama berupa lensa cembung yang berfungsi untuk memperbanyak bayangan benda yang akan diteliti. Lensa adalah benda bening yang memiliki permukaan berbentuk cekung atau cembung yang berfungsi untuk membiaskan cahaya. Lensa secara umum ada yang berbentuk cembung dan cekung. Jika dipegang, lensa cembung bagian tengahnya lebih tebal daripada pinggirnya. Oke, langsung saja untuk sinar istimewa lensa cembung. Yang pertama itu adalah suatu sinar datang sejajar, sumbu utama lensa akan dibiaskan menuju titik fokus di belakang lensa. Yang kedua yaitu sinar datang melalui titik fokus F di depan lensa dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga adalah suatu sinar datang melalui pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Untuk pembentukan bayangan lensa cembung yaitu pembentukan bayangan lensa cembung membutuhkan sekurang-kurangnya dua sinar istimewa. Sifat bayangan yang berbentuk pada lensa cembung bergantung pada posisi benda. Oke, next kita
mau ke sinar istimewa lensa cekung. Yang pertama sinar datang sejajar sumbu utama. Lensa seolah-olah dibiaskan berasal dari titik fokus aktif F di depan lensa. Sinar datang sejajar seolah-olah titik fokus P di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama, dan sinar datang melalui pusat titik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Sifat bayangan yang terbentuk pada lensa cekung bergantung pada posisi benda dan ditentukan melalui bantuan diagram sinar dan sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Benda yang terletak di depan lensa akan selalu menghasilkan bayangan maya tegak diperkecil dan terletak di depan lensa. Oke, selanjutnya kita mau membahas mengenai persamaan pada lensa cembung sama dengan persamaan pada lensa cekung. Hubungan antara jarak fokus F, jarak bayangan atau S aksen, dan jarak benda S, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Untuk perbesarannya rumusnya juga sama. Selanjutnya pada lensa cembung, titik fokus bernilai positif sama seperti pada cermin cekung. Sedangkan pada lensa cekung, titik fokus bernilai negatif sama seperti pada cermin cembung. Setiap lensa mempunyai kemampuan yang berbeda-beda mengumpulkan atau menyebarkan sinar. Kemampuan lensa akan mengumpulkan atau menyebarkan sinar tersebut disebut kuat lensa atau D, di mana rumus D itu 1/F dan bisa juga dengan D sama dengan 100/F. Selanjutnya kita mau membahas tentang bagian mata manusia. Nah, ini untuk gambar matanya udah bisa kalian lihat ya. Selanjutnya kita mau membahas satu persatu bagian mata tersebut secara singkat. Kita mulai dari bagian paling luar, yaitu ada kornea. Mata memiliki bentuk bola dengan diameter kurang lebih 2,5 cm. Lapisan terluar mata disebut sklera yang berbentuk putih dan bersambung dengan bagian depan yang bening disebut kornea. Cahaya masuk ke mata melalui kornea. Lapisan kornea mata berfungsi melindungi bagian yang sensitif yang berada di belakang dan membantu memfokuskan bayangan pada retina. Selanjutnya itu ada iris atau selaput pelangi. Setelah cahaya melewati kornea, selanjutnya cahaya akan menuju ke pupil. Pupil adalah bagian berwarna hitam yang merupakan jalan masuknya cahaya ke mata. Pupil dikelilingi oleh iris yang merupakan bagian warna mata terletak di belakang kornea. Selanjutnya kita ke lensa mata. Setelah melewati pupil, cahaya bergerak merambat melalui lensa. Lensa mata kamu berbentuk biconvex atau cembung depan belakang, seperti lensa pada kaca pembesar. Lensa mata bersifat fleksibel. Otot siliar yang ada di dalam mata akan membantu mengubah kecembungan lensa mata kamu. Ketika kamu melihat benda yang berada pada jarak jauh, otot akan mengalami relaksasi. Ini akan menyebabkan lensa mata menjadi lebih datar atau mata melihat tanpa berakomodasi. Oke, selanjutnya kita bahas retina. Cahaya yang melewati lensa dilanjutkan akan membentuk bayangan yang kemudian ditangkap oleh retina. Retina merupakan sel sensitif yang terdapat cahaya matahari atau saraf penerima rangsang yang terletak pada bagian mata belakang. Selanjutnya kita bahas rabun atau penyakit pada mata ya. Pertama ada rabun dekat atau hipermetropi. Kalian bisa menghitungnya dengan rumus pH sama dengan 100/S sama dengan dikurangi 100/pp, di mana pH itu kekuatan lensa mata kacamata untuk hipermetropi atau dioptri atau D. Sedangkan S itu jarak benda dan pp itu punctum proximum atau titik dekat mata. Selanjutnya ada rabun jauh atau miopi. Rumus untuk menghitung rabun jauh yaitu PM sama dengan 100/PR. Nah, jika rabun jauh ini menggunakan lensa cekung ya, kacamatanya ya. Ini bisa kalian lihat sendiri. Untuk rabun jauh itu gambarnya seperti itu, beda dengan rabun dekat tadi ya. Oke, kita lanjutkan ke
Yang selanjutnya yaitu kita mau membahas mengenai Selanjutnya kita membahas buta warna. Masih ingatkah kamu sel kerucut? Kamu memiliki lebih kurang dari 7 sel kerucut manusia. Nah, gelombang itu dipantulkan benda ke pupil dan ditangkap oleh retina. Respon dari sel kerucut pada cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda menyebabkan kamu dapat melihat benda yang berwarna. Selanjutnya presbiopi, disebut juga rabun jauh dan rabun dekat. Jadi ini dua-duanya ya biasanya pada orang tua. Selanjutnya ada astigmatisme atau dikenal dengan istilah silinder, adalah sebuah gangguan mata karena penyimpangan dalam pembentukan bayangan pada lensa. Hal ini disebabkan oleh cacat lensa yang tidak dapat memberikan gambaran. Oke, selanjutnya kita mau membahas mengenai alat-alat optik. Yang pertama itu ada kamera. Kamera itu biasa digunakan saat mengambil gambar suatu benda yang dimana dihasilkan dari cahaya yang dipantulkan dari benda tersebut dan masuk ke lensa kamera. Kamera memiliki diafragma dan pengatur cahaya untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam lensa. Nah, ini kameranya ya, pasti kalian udah tahu kamera itu apa karena di HP kalian juga ada kameranya. Terus mungkin yang di rumah punya kamera sendiri yang khusus kamera SLR dan lain-lain, itu pasti kalian udah paham ya. Bayangan yang terbentuk yaitu nyata, terbalik, dan lebih kecil dari benda aslinya. Biasanya digunakan untuk memfoto atau video. Selanjutnya, sebuah kaca pembesar memungkinkan kita untuk menempatkan objek lebih dekat ke mata sehingga objek tampak terlihat sudut lebih besar. Jadi ini mata kita ya. Dimana yang pertama ini pengamatan menggunakan loop dengan mata berakomodasi maksimum, dan yang samping adalah pengamatan menggunakan loop dengan mata tidak berakomodasi. Artinya tidak berakomodasi itu adalah melihat langsung ya tanpa menggunakan lensa. Ini tentang loop. Loop itu digunakan untuk melihat ukuran suatu benda yang kecil. Begitu. Oke, selanjutnya kita membahas mikroskop. Jika kamu akan melihat sel jaringan pada penampang melintang batang tumbuhan, organisme mikroskopis seperti bakteri, alat apa yang akan kamu gunakan? Kamu pasti akan menggunakan mikroskop, bukan? Nah, prinsip kerja mikroskop itu memiliki dua lensa utama, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Lensa okuler adalah lensa yang posisinya dekat dengan mata pengamat. Lensa objektif adalah lensa yang posisinya dekat dengan objek atau benda yang sedang diamati. Nah, di sekolahan kalian pasti udah pada punya mikroskop ya. Besok kalian bisa praktek sendiri dan melihat langsung mikroskopnya. Nah, ini untuk ketika melihat matanya begitu ya, pembentukan bayangan pada mikroskopnya. Selanjutnya kita mau membahas mengenai teleskop bias. Teleskop adalah alat optik yang dapat membuat benda-benda yang berada pada tempat yang jauh menjadi terlihat dekat. Teleskop bias sederhananya merupakan kombinasi antara dua lensa cembung yang terletak pada bagian pipa. Lensa yang lebih besar adalah lensa objektif, sedangkan yang lebih kecil adalah lensa okuler atau lensa mata. Lensa objektif membentuk sebuah bayangan dan kemudian bayangan tersebut akan diperbesar oleh lensa okuler. Nah, untuk gambarnya itu ya, dan yang bawah ini ternyata kok sama. Cuma yang atas itu lebih ke bagian dalamnya, kalau yang bawah lebih ke bagian luarnya. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat dan teruslah belajar. Terima kasih. Jika bermanfaat bisa share ke teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.